PKS parkir khilafah di teras NKRI. Sampai saat ini, banyak umat Islam yang masih bingung tentang bagaimana sebenarnya hubungan antara Islam sebagai agama dengan negara modern harus dijalankan. Kebingungan itu terutama menjerat PKS. Sejak tahun 1980-an, wacana kebangkitan Islam di negara-negara Timur Tengah dan Iran mempengaruhi pemikiran kalangan muda Muslim Indonesia. Era reformasi, katup demokrasi mengembalikan marwah Undang-Undang Dasar 45. Tapi reformasi justru disikapi lain oleh Partai Keadilan, PK, yang kemudian berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Pada pemilu 1999, PKS, partai yang dibiayai oleh jaringan Taipan Timur Tengah itu, disebut oleh Yusuf Supendi, pendiri PKS, sebagai kepanjangan tangan dari Ikhwanul Muslimin, IM, di Indonesia dan berafiliasi secara ideologi keagamaan dengan Wahabi. Syekh Yusuf Qardawi, cendekiawan besar Islam dan muharrik Ikhwanul Muslimin, mengamini itu. Pernyataan itu diperkuat dengan bukti jika Danu Muhammad Hasan, teman Yusuf Supendi dan ayah Dewan Syuro PKS, Ustadz Hilmi Aminuddin, adalah Panglima DITI wilayah Indramayu. Sedang Hilmi sendiri, sangat akrab dengan gerakan Ikhwanul Muslimin sejak dia kuliah di Mesir. Sebagai jelmaan Ikhwanul Muslimin, PKS berpijak di atas Islamisme ala Mesir atau Timur Tengah. PKS tidak tumbuh dari Taman Sari Islam Indonesia. Indoktrinasi, tarbiyah, adalah katup utama pendekatan PKS dalam merekrut anggota. Kaderisasi berbentuk usroh-usroh atau liko di perguruan tinggi dan sekolah-sekolah, bertujuan untuk menanam ajaran Sayyid Qutb, Hasan al-Banna, Jamaluddin al-Afghani, tentang tipe negara Islam ideal. Syekh Yusuf Qardawi menyebut bahwa M. Alim fi Tarik dan Fi Zilalil Quran, karya Sayyid Qutb, merupakan karya radikal dan galak. Karya itu memegang pengaruh besar terhadap berkembangnya Islam garis keras di Indonesia. Praktik indoktrinasi itu membuat mereka pongah dengan mengaku diri sebagai Muslim yang paling taat. Mereka berkhotbah, kader PKS itu urusan beribadah lebih hebat dari yang lain, soal interaksi wanita lebih hebat dari yang lain, tapi soal uang juga kader PKS lebih hebat dari yang lain. Simpul itu mempertegas bahwa niatan PKS mendirikan khilafah Islam di Indonesia bukan lagi isu isapan jempol semata. Niatan itu nyata. 24 April 2011, mereka melakukan aksi menginjak-injak kain merah putih pada milad PKS ke-13 di Tasikmalaya. Beberapa tahun kemudian, mereka memasang bendera merah putih secara terbalik pada bulan Agustus, bulan kemerdekaan Indonesia. Gelagat-gelagat tanam inang khilafah Islam di tubuh negara kemudian nampak di tahun 2013, ketika PKS bersikukuh menolak asas tunggal Pancasila di RUU Ormas, menolak diterbitkannya Perpu Anti-Terorisme dan Radikalisme. PKS, melalui organisasi sayapnya, Jemaah Ansharut Tauhid, PKS menjadi kantung persebaran dari banalitas terorisme di Indonesia. Mulutnya lantang menyeru takbir, tapi tangannya membunuh banyak korban tak berdosa. PKS adalah partai yang sangat akrab dengan kelompok radikal. Mereka lantang menolak pembubaran FPI dan HTI dan menjadi pihak yang paling vokal mendukung gerakan 212. Di tahun 2021, PKS tak setuju aturan ASN dilarang berafiliasi dengan HTI-FPI. Sebab itu, jargon nasionalis religius yang mereka usung justru mencoreng marwah Islam Indonesia. Islam hancur di tangan PKS. Sederet perbuatan zalim itu jelas mencoreng marwah serta merusak keutuhan bangsa. Ia bisa menjadi Taliban baru di Indonesia. Dengan ketetapan tidak ada toleransi pada segala upaya yang merobohkan negara, PKS harusnya sudah dibubarkan.